Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya, tak lain dan tak bukan ya, Mister Kalimasada ya, dari Akademi Kripto, kuliah pertama yang sudah dinanti-nanti selama dari kita announce ya, kurang lebih 3 minggu. Karena banyak hal yang harus dijustifikasi dan saya mulai menyukai ya konsep baru ini. Konsep dengan kesunyian ya, ketenangan. Tapi di situ saya bisa lebih tenang memasak ya. Dalam artian kenapa densitas dari informasinya dikurangi? Karena kita benar-benar filter bukan di segi kuantitas ya, tapi di kualitas apa yang kita ungkapkan dan semua nanti akan research base sehingga teman-teman di sini bisa ikut memasak sendiri juga ya. Jadi itu harapannya karena kita akademi bukan hanya sekedar kelas VIP biasa. Itulah kenapa sekarang ada kuliah juga dan materinya ini dibilang menyimpang dari kripto juga enggak. Karena antara finance dan semua tentang finance ini juga berkaitan erat dengan kripto. Jadi ini adalah kaitan yang tidak akan pernah bisa lepas dan terpisah sehingga ini harus dipahami ya. Integral part dari kripto itu adalah keuangan dan keuangan berkaitan erat dengan faktor sosial lain sehingga di sini kalau kita core-nya masih belum kuat terhadap sesuatu yang ada ya berbagai kasus yang kita lihat ya ketika community-nya ini jalan. Banyak cerita sedih ya, banyak teman-teman yang nggak bisa ngatur keuangan pribadi, banyak teman-teman yang nggak bisa memahami tentang pengaturan keuangan karena sama aja kripto, trading, investing, apa bedanya sama punya bisnis? Apa bedanya sama ngatur keuangan pribadi? Kalau punya bisnis ya ngatur keuangan pribadi aja berantakan, saya yakin di trading juga berantakan. Kalau teman-teman ini nggak punya jangkar dari segi ilmu, dari segi capital, dari segi manajemen, dari segi emosi ini untuk jadi better ya sulit ya. Dan ya lumayan ya 3.500-an. Karena yang semangat kayaknya kalau live trading ya. Trade. Tapi nggak apa-apa ya. Ini adalah fundamental yang sangat jelas dan nanti pun nggak hanya cuman ini kuliahnya. Ada kuliah tentang blockchain, kuliah tentang kripto yang lain. Karena kita selalu mix ya. Jadi dalam satu bulan ya ini ada quotes on quotes 2 mata kuliah Senin dan Kamis. Yang mana Senin ini lebih ke finance in general dan yang kedua ini tentang crypto trading, investing, etc. ya. All about crypto things. Dan kenapa pilihnya Senin? Ya karena saya selalu tahu karena saya dulu dosen. Pelajaran yang nggak disuka itu dikasih di hari Senin. Harapannya at least ketika mahasiswa ini semangat ya. By the way, set saya masih belum jadi ya. Bentar lagi jadi. Senin tuh mereka cenderung semangat ya. Jadi kalau dikasih yang pahit, ya at least ketika mereka semangat, biar mereka tahu ya hidup ini pahit. Bukan curhat tapi that's it ya. Pahit. Ya, dimulai nggak ini ya? Oke lah, 3.800. Mari kita mulai. Oke, mata kuliahnya tentang how to escape the matrix financially. Bagian pertama, ini nanti akan jadi 4 series dan ini adalah series pertama. Dimana di sini kita
akan membahas mengenai memahami cara kerja uang. Jadi kita udah ngomongin kripto, lot of things di market. Sekarang kita reverse back lagi lah. Ini sama aja kamu main game ya, tiba-tiba kamu jago nih ya. Tapi kamu nggak tahu storyline-nya gimana ya. Kamu udah main game kripto ini, terus kamu jago. Tapi setiap kali ada cutscene kamu skip ya, cutscene skip terus cuma pukul-pukulan gitu. Nah, habis itu terakhir setelah kamu tamatin gamenya, terus kamu bertanya, apa ini ceritanya? Itu tadi siapa pacarnya ya? Kok ada naga di sini? Ya. Jadi back to basic, B2B ya. Back to basic ya. Back to basic ya. Jadi swearing saya. Jadi bukan ya. Back to basic. Maksudnya apa ya? Maksudnya coba kita resapi, kita dalami konsep dari keuangan. Karena kalau kita ngomongin konsep keuangan, saya ahli keuangan. Apa itu uang? Ayo ya. Apa ya? Nah, jangan gitu ya. Kalau sama aja ya. Kamu udah jadi yang paling misalkan ya, paling advance tentang hubungan ya, misalkan Prof, saya siap untuk mencinta ya. Saya tanya apa itu cinta, apa ya nah, jadi kita back to basic dulu. Saya mau banyak uang. Apa itu uang? Di sini akan kita bahas apa itu uang dan bagaimana cara uang ini bekerja. Kadang selalu terbesit di pikiran saya, pikiran bodoh saya ketika saya umur belasan. Saya selalu berpikir, kenapa ya semua orang ini bekerja demi uang? Kenapa saya lihat orang tua saya itu gunting-gunting stiker karena pelaku UMKM ya. Kenapa orang tua saya ini ngangkatin kardus? Kenapa orang tua saya ini bersihin toples? Tapi saya main game ya, 11 tahun. Harap dimaklumi. Dan saya selalu berpikir, what's the point of life? Apakah tentang cuman duit? Lalu kenapa harus cari duit? Bahkan seiring dengan waktu, saya tumbuh melihat semua orang itu melakukan apapun demi uang. Bahkan hal-hal yang kriminal demi uang. Kalau kita lihat ya kasus korupsi, kasus mencuri, dan lain sebagainya. Money talks ya. Dan di situ saya terbentuk suatu pemahaman. Tapi belum dikonstruk yang seperti sekarang ya. Jadi saya selalu berpikir dan bertanya kenapa it's all about money. What is money? Itu belum pernah terbesit di pikiran saya. Karena keluarga saya dibilang kaya banget juga enggak. Berkecukupan. Jadi saya selalu sekolah di tempat yang bagus, kuliah di tempat yang bagus, ya tapi nilai akademik saya selalu yang terbaik. Jadi saya enggak ada suatu urgensi apapun tentang hidup. Sampai suatu ketika saya melihat bahwa saya harus cari uang ya. Urgensi itu timbul ketika orang tua saya hanya memfasilitasi saya tapi saya nggak punya uang sama sekali. Dan itu wake up call. Dalam artian orang tua saya bagus mendidik saya, memberikan fasilitas tapi tidak pernah memberikan uang. Karena uang itu selalu berarti kebebasan. Saat itu saya memang punya tempat tinggal, kemudian juga bisa sekolah, ya ada fasilitas kendaraan juga, tapi saya uang jajan tuh kecil, ya kecil banget. Sehingga ketika teman-teman saya itu ngajak keluar, ya, ngajak nongkrong, I had no money, ya. Terus saya berpikir ya, betapa mudahnya semua ketika ada uang. Dan semenjak saat itu saya berpikir, uang itu adalah kebebasan.
Karena saya lihat teman saya bisa nongkrong ke sana kemari. Dan salah satu alasan saya nggak nongkrong sama temen ya, karena juga nggak punya uang juga dulu waktu itu ya. Karena orang tua saya itu selalu berpikir, ya udah kamu yang penting pinter aja. Dan saya dengarkan itu, akhirnya jadi saya jadi yang paling pinter ya di semua angkatan apapun. Jadi saya jadi yang paling pinter. Karena saya nggak tahu apa ini fungsinya uang, sampai muncul suatu urgensi bahwa saya butuh uang untuk kebebasan. Dan itu ditekankan lagi setelah adanya COVID dan ya ada chance keuangan keluarga ini sangat berantakan. Jadi saya juga respect sama Timothy. Kenapa? Karena dia dibangkitkan dunia di usia yang sangat muda. Sementara saya dibangkitkan dunia di usia yang relatif tua, ya, relatif se-Timothy. Tapi progres saya cepat karena saya punya tekad yang kuat. Jadi saya kenapa sangat respect sama teman-teman yang umur sekarang, ya, 17, 18 terus belajar di sini. Saya harap ketika saya 18 tahun saya tuh nggak cuman belajar. Saya harap ketika saya itu 18 tahun saya memahami arti hidup yang sebenarnya. Dan terlambat sadar belum tentu buruk juga, karena lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Akhirnya setelah saya tahu urgensi yang begitu tinggi, saya pastikan ya, semua sel di otak saya gunakan ya, otot di tubuh saya gunakan. Saya bahkan bekerja sampai 5 pekerjaan sekaligus sambil kuliah S2, S3. Jadi hampir 24 jam bekerja sambil berinvestasi di market kripto. Jadi saya juga sales rumah ya, saya juga jualan F&B, saya jualan fashion wanita. Semua dengan istri saya, jadi patungan. Bahkan saya ketika mulai kripto itu uangnya cuma 9 juta ya. Istri saya bisa ditanya ya. 9 juta. Istri saya punya tabungan 21 juta terus ya. Saya fokus di situ. Bener-bener fokus. Saya pelajari semuanya. Karena basic keuangan ini saya kuat banget. Basic chart itu saya kuat banget dari umur 15-an tahun udah di field itu. Dan kemudian saya sangat pandai melihat psikologis di market dan sebagainya. Akhirnya ya alhamdulillah cukup beruntung di market. Jadi dunia modern tinggi kaitannya dengan uang. Ya. Kebahagiaan, gaya hidup, kewibawaan, perasaan aman, perasaan nyaman, perasaan lebih tinggi ya mungkin. Kestabilan emosi. Di dunia modern ini semua mempengaruhi ya. Kalau kamu punya uang. Jadi uang ini bisa mempengaruhi kebahagiaan, mempengaruhi gaya hidup, mempengaruhi kewibawaan. Dan berbagai aspek-aspek yang saya bilang ada aspek positif, ada aspek negatif juga. Saya selalu melihat dua sisi dalam kehidupan. Dan saya nggak pernah menghakimi sesuatu karena mungkin saya nggak tahu. Jadi teman-teman pun juga harus sama. Jangan mudah menghakimi sesuatu dan lihat sesuatu ini dalam dua perspektif. Selalu gunakan dua perspektif. Timbul pertanyaan ya, kenapa kok seakan-akan semua masalah di dunia ini UUD ya, ujung-ujungnya duit ya, duit lagi ya, duit lagi. Keluar mau parkir duit lagi. Di lampu merah ada yang minta-minta duit lagi. Terus habis itu mau beli minum, duit lagi. Setelah beli minum, pengen buang air kecil, duit lagi ya. Jadi semua masalah di dunia modern ini solusinya cuma satu, uang, UUD. Ujung-ujungnya duit. Lalu kenapa itu uang dan kenapa harus uang ya? Karena ini ada riset dari Reason di tahun 2020 yang menunjukkan teman-teman fakta bahwa di dunia modern ini one single factor ya, dari semua faktor yang paling dominan untuk mempengaruhi kebahagiaan manusia itu adalah uang. Ya, it's all about money. Saya bisa ya hidup ya dengan kamu. Misalkan ya.
Kita mulai aja dulu ya. Kita bahagia kok tanpa uang. Bullshit. Ya. Blok. Gak seperti itu ya cara kerjanya. Tapi saya memang di believer yang kalau cocok mulai aja dulu di hubungan ya. Tapi kalau masalah uang, ya itu tetap harus ada lah ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman ini nggak ada uang sama sekali, saya jamin ya, kebahagiaan itu akan sulit diraih di dunia modern ini. Bukan nggak mungkin ya, tapi sulit untuk diraih. Karena everything needs money ya. Bernafas saja butuh uang sekarang. Kayak ke mall butuh uang. Jalan-jalan ke Dufan butuh uang. Upload quotes galau di Instagram pun juga butuh kuota. Kuota juga butuh uang. Jadi completely nonsense ketika teman-teman ini misalkan punya pasangan ya dan mau serius terus ya udahlah jalanin aja dulu tapi semua masih di cover orang tua. Totally nonsense. Cepat atau lambat kapalnya akan bocor dan karam. Karena itu adalah hal yang sangat fundamental sekarang. Tapi memang masalah jodoh ya saya selalu percaya jalani aja dulu ya, cari yang paling nyaman dan perjuangkan. Karena kadang udah ketemu yang nyaman gak mau memperjuangkan, dua hal yang berbeda ya. Mencari dan mempertahankan, menemukan dan mempertahankan dua hal yang berbeda. Karena selalu ada dinamika ya dalam kehidupan. Entah itu kamu kehidupan sendiri, entah itu kamu kehidupan berpasangan, selalu ada dinamika. Dan itu naik turun, ups and down. Jadi Reason mengungkapkan, One, kalau dipilih salah satu kunci, bumbu, sumber, variabel kebahagiaan itu adalah uang. Karena uang ini memiliki berbagai fungsi di dunia modern ini. Pasti teman-teman mikir, apa fungsi uang? Alat tukar, alat penyimpan nilai, yaitu definisi uang SD mungkin ya. Tapi kita harus melihat uang ini secara holistik. Bahwa fungsi uang ini ya memiliki kaitan erat ya dengan harga barang dan inflasi. Feeling of safety, paradox of choice dan kebebasan memilih, serta status game. Pertama kita ngomongin lah ya. Ini chart dari Visual Capitalist 2021. Menunjukkan kalau buying power dari uang itu selalu mengalami penurunan. Ini contohnya kalau di dolar. Ya. Sama aja misalkan kamu ke supermarket lah. Satu kresek itu mungkin 100.000 beberapa tahun yang lalu dapat penuh ya. Tapi sekarang 100.000 itu paling cuman dapat 3 item ya. Paling pomade, kemudian pencukur kumis, ya sama gel pencukur kumis 100.000. Dulu 100.000 ini saya masih ingat ya, dalam zaman kuliah dulu saya bisa beli mie instan, saya bisa beli telur ya, saya bisa beli sereal, beli susu ya, beli banyak gitu ya, sampai bisa hidup sampai hampir 2 minggu ya dengan uang 100.000 dulu. Sekarang nggak bisa. Padahal itu saya kuliah ya berapa tahun yang lalu ya, hampir 7 tahun yang lalu mungkin. Yang mana sekarang udah berbeda. Semua ini mengalami penurunan. Yang turun apa? Nilai uangnya. Yang naik apa? Harga barangnya. Jadi harus terus teman-teman ini ya pahami ya. Jadi nilai uangnya ini turun, jadi relatif naik harga barangnya. Jadi bukan harga barangnya yang naik, tapi karena daya guna, daya beli dari uang ini downfall. Sehingga semua yang di kiri kanannya ini parabolik. Ingat ya, sama kayak pair ya. Pair Bitcoin USDT. Yang dibeli apa? Bitcoin. Yang dijual apa? USDT. Ini sama. Ya, jadi karena nilainya ini downfall ya. Worth uangnya ini yang parabolik ini jadi harganya relatif. Kalau kita lihat dari perspektif harganya naik, tapi kalau kita lihat dari perspektif nilai guna uangnya, ini nilai guna dari uang, ini selalu semakin dan akan selalu ya, mengalami penurunan. Jadi nggak ada fungsinya menabung sama sekali. Let's be real. Ya. Dan
Ternyata ada hubungan ya antara mental health dengan keadaan keuangan. Ini adalah model dari Money and Mental Health Policy Institute 2019. Pantesan kok orang-orang di TikTok ini mental health emang nggak punya duit. Kalau teman-teman yang mental health, penghasilannya 100 juta sebulan, saya nggak yakin dia tuh bikin story hitam ya, putih-putih ada mawar layunya, ya, nggak mungkin. Pasti storynya di SCBD, nongkrong di kafe. Tapi kalau pulang waktu lebaran dikatain tantenya tetap marah gitu. Jadi mental health ini ternyata berkaitan erat ya dengan keuangan. Kok bisa ya? Coba kita lihat dari perspektif mental health dulu. Misalkan saya ini bipolar, ya. Saya bipolar. Terus habis saya kena cahaya takut gitu ya, kena kamera takut gitu. Apa yang terjadi? Ya jelas saya juga nggak bisa kerja. Gimana caranya saya kerja? Kalau saya lihat orang aja malu, lihat kamera takut. Sehingga saya pasti jelas nggak bisa menghasilkan income. Sehingga saya mengalami yang namanya financial difficulty. Dan ketika financial difficulty saya kena, ya saya tuh jadi nggak pede, tambah stres, tambah anxiety yang mana ya akhirnya membawa mental health problem. Balik lagi, kalau kita lihat dari perspektif financial difficulty, misalkan oke, saya nggak kerja, 25 tahun nggak kerja full time gamer, ya, content creator, ya, gamers ganteng idaman. Ya. Terus kamu nggak punya duit nih, 25 tahun nggak punya duit, apa yang terjadi? Ya kamu lama-lama stres ya, gelisah. Lihat story temen, aduh kondangan. 25 belum kerja, aduh kondangan. Ya, tuh temanku manajer di perusahaan A. Yang mana kamu juga akhirnya kena mental health juga. Sehingga memang bukan salah mereka ya. Karena semua orang punya mental health issue, cuman derajatnya yang berbeda. Jadi di sini teman-teman harus memahami ya, mental health problem, financial difficulty, bahkan yang punya banyak duit pun ya bisa kena yang namanya financial difficulty. Too much money is also a problem. Itu juga bisa bawa ke mental health problem ya. Ya. Jadi dua hal ini memang gimana ya? Saya bilang nggak bisa dipisahkan. Saling berhubungan, saling melengkapi juga. Dan sekarang ya, paradox of choice. Ini ada dari Matt Karamazov 2019 mengungkapkan bahwa ternyata kita ini akan lebih bahagia ketika pilihannya ini sedikit. Ya. Happiness more when you have fewer choices ya. Ketika choicesnya ini di sini, bahagianya di sini. Ya. Yang terjadi ketika pilihannya tambah banyak, happiness ini malah menurun. Kurvanya seperti itu. Ketika es krim itu zaman dulu Campina, ya rasanya itu strawberry, coklat, vanilla. Ya udah ya. Saya masih excited makan es krim. Sekarang mau ke kedai gelato, kita punya 33 rasa ya, ada 16 topping. Ya. Ada 4 jenis roti ya. Ada 600 kombinasi ya kalau kamu kalikan semua. Nggak sudi, saya kesana pun nggak sudi. Kayak membayangkan udah, aduh, es krim ya es krim. Ya, sama aja sekarang ya. Oh lihat Tinder, wah swipe. Yang match berapa nggak ada. Ya gitu ya. Kayak lihat explore, aduh semuanya. All about lawan jenis ya. Terus kita berpikir dari semua ikan ya di laut teorinya, ternyata sulit juga ya milih yang salmon, teri, tongkol, bandeng, lele. Lele nggak masuk. Tapi harus teman-teman pahami, memang paradox of choices ini di semua aspek kehidupan. Memilih koin juga sama, memilih altcoin, aduh, wildcard lagi, aduh. Ada yang ngomongin ini di Twitter, aduh, gitu ya. Sehingga
too much choices is a problem. Less choice is more. Itu yang saya pelajari, itu yang kita pelajari, itu yang kita lihat sekarang. Dan Matt Karamazov ini juga menggambar chart yang sangat bagus di sini. Saya sangat suka. Facts ya ini. Kalau saya komen facts pakai emot 100. Facts. Dan ini facts. Ini fakta. Dan terakhir, nggak ada yang mau di bawah. Saya paham. Tapi nggak semua juga itu bisa naik ke atas. Sulit. Dimana di sini dari Wikimedia diungkapkan kalau 87,8% di semua negara yang ada di dunia ini belongs to the 10%. Jadi 10% orang ini menguasai hampir 90%. Terus wealth-nya ini 10% diambil middle class yang hanya 40%. Dan bahkan 2% wealth ini di 50% lower class. Nah, kalau teman-teman lihat videonya Bro Timothy, ntar at some point middle class ini udah hilang. Kita antara bisa naik atau bisa turun. Dan the best Korean movie of all time, Parasite, itu juga menunjukkan betapa sulitnya naik kelas sosial tertentu. Dan ketika teman-teman mau naik kelas sosial, luar biasa sulit. Jadi nggak ada yang gampang. Saya di titik ini duduk di sini ngasih edukasi, itu juga pernah kehujanan naik motor, ngelisting properti 6, tapi juga di PHP semua. Ada mau closing properti, tiba-tiba orangnya telepon ya, saudaranya mati, nggak jadi. Padahal mau tanda tangan ke notaris. Setelah saya setahun kerja itu, nggak ada sama sekali. Ya makan mie instan, ya. Itu pun saya juga masih kayak ngadopsi banyak kucing di jalan gitu. A lot of pain, ya. Itulah apa yang kita lihat sekarang, itu nggak apa yang kita rasakan. Dan apa yang kamu lihat sekarang, hanya saya yang bisa merasakan. Nggak semuanya juga bisa terlihat di kamera. Jadi, di bawahkah, terus saya naik ke tengah, naik ke atas. Life is not about doing happy things, tapi doing whatever it takes to make maybe a better world, ya. Karena saya juga memang keluarga cukup ya bisa enough, tapi dulu saya juga dari background yang sangat deep ya. 1 minggu ditinggal di rumah sakit ya karena nggak ada yang bisa membiayai. Setelah itu di physical abuse, di mentally abuse, ya, oleh ya nenek saya dulu ya, karena emang pola asuh dulu yang sangat keras. Sehingga menciptakan pribadi yang seperti ini, tapi saya selalu berharap ya akhirnya naik kelas ya ke middle. Bisa jadi dosen dan lain sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah ya dengan adanya AC, Akademi Kripto, kita yang belajar semuanya di sini, ya mulai naiklah dari middle. Dan itu pun saya juga mengakui. Bukan sebagai bahan untuk bragging, bukan sebagai bahan untuk membuat saya merasa lebih di atas teman-teman, tapi ini adalah pembelajaran. Gimana kita bisa melihat evolusi dari kehidupan, mungkin dari kehidupan saya, yang mana bisa teman-teman lihat dan juga terapkan ke kehidupan teman-teman sendiri. Bahwa hidup itu nggak selamanya akan di bawah, nggak selamanya akan di bawah. Bukan saya yang menjual mimpi, tapi mungkin mimpimu terwujud bukan dari AC, tapi mungkin terwujud karena kamu mendengarkan sesi hari ini dan kamu mungkin jadi better bukan di kripto. Who knows? Mungkin kamu buka coffee shop dan tiba-tiba jadi the next kopi kenangan. Nobody knows. Tapi yang saya ungkapkan di sini bahwa ternyata jalan saya itu di kripto. Entah itu dari ketika saya mulai berinvestasi sampai saya membuat platform edukasi seperti ini, ya. Untungnya di kripto. Dan mungkin teman-teman untungnya di bidang yang lain. Dan itu juga nggak masalah. Karena rezeki itu yang ngatur, ya yang maha kuasa. Kita ini hanya wayang, ada dalangnya. Cuman kalau jadi wayang, ya kadang harus tersenyum sambil terus bekerja semaksimal mungkin. Wayang itu juga capek loh ya, seharian, semalaman digerakin gini terus. Kita capek, tapi kita paham
bahwa ada dalang yang menggerakkan, ya. Bahwa kadang memang kita harus tersenyum ketika lelah. It's fine. Wayang juga bisa capek, ya. So it's about social status. Naik itu nggak semudah itu, mempertahankan lebih sulit. Lalu selalu timbul pertanyaan, kok di zaman dulu bisa lebih happy ya bang? Benarkah? Apakah seperti itu? Ya. Coba kita flashback ya ke tahun 80-an. People tend to be more happy. Kenapa? Karena dengan income yang middle, bahkan middle low, ini bisa beli rumah ya, bisa kuliahin 2 anak dan punya mobil. Bahkan itu income middle low. Sekarang guru honorer ya, sangat distopia keadaan yang ada saat ini. Dan itu selalu membuat saya tidak nyaman ya. Kenapa dunia seperti ini? Ya memang saya bukan orang yang sangat naif berharap bisa merubah dunia. Tapi saya selalu berpikir bagaimana merubah saya. Dan ketika saya berubah, mungkin energinya juga, orang di sekitar saya juga berubah. 10 orang yang berubah itu jauh lebih bagus daripada 1. 5.000 yang berubah yang lagi nonton sekarang. Ini juga lebih baik daripada 1. Life is about ya radiating ya, positive energy. Jangan selalu mengeluh dan berharap semua diselesaikan oleh pemimpin. Coba kita selesaikan dari kita sendiri. Semua orang pingin perubahan, tapi nggak semua orang mau berubah. Hampir semua orang itu nggak mau berubah. Jadi masyarakat dulu sebelum modernisasi itu memang lebih bahagia daripada sekarang. Saya bisa bet ya, semua yang saya miliki kalau sekarang ada mesin waktu terus saya balik ke tahun 1970, mungkin saya 1000% lebih happy dari sekarang. Ya, 100,000% lebih happy. Karena memang akar masalah dan solusi dari semua ini itu adalah uang. Dan kalau kita mau ngomong sejarah tentang uang, ini akan sangat panjang, tapi akan kita bahas. Kita akan kulik ya sejarah tentang uang. Yang mana ini ada beberapa lini masa dari prehistory period, medieval period, ya, industrial revolution, modern day, dan the future. Yang mana kita ngomongin dulu zaman prasejarah, Mesir kuno, Cina kuno, itu sudah ada perdagangan. Nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Bahkan teman-teman kita ya yang zaman dulu, ini mereka udah saling bertukar barang dan jasa. Bahkan dari zaman Mesir kuno. Ya, kalau teman-teman lihat memang core-nya manusia itu tidak ada yang bisa hidup sendiri, core-nya manusia. Dan memang kalau kita bicara ya konsep dari society ya, ini adalah tentang saling memberi ya, give more than you take. Itulah kenapa gak ada orang yang bisa hidup sendiri. Ya. Tell me satu orang yang bisa hidup sendiri. Gak ada. Ya. Apakah saya bisa hidup sendiri? Enggak. Ya. Buktinya dimatikan aja diskusinya saya udah panik. Ya. Paniknya ini. Panik teman-teman nanti gimana? Ya. Kepedulian yang berlebihan. Gak apa-apa. Ya. It's all about giving back. It's all about giving back. Dan itu adalah core dari community. Nah, dulu ini ada 3 skema ketika di Mesir kuno, yaitu pertama adalah barter. Barang ditukar barang. Misalkan saya punya sapi, mau ditukar 10 kambing. Ya, tapi di sini ada kesulitan di mana harus ada 2 orang yang memiliki 2 keinginan yang sama menukar 2 barang yang berbeda. Ya, jadi adalah kesulitan ketika kita melakukan barter. Ini mencari orang yang kambingnya mau ditukar dengan sapi dan mencari orang yang sapinya mau ditukar kambing. Ya, jadi ada kesulitan ganda ketika kita melakukan sistem yang namanya barter. Nah, kemudian itu udah agak berevolusi lagi ya. Kemudian ada era uang barang.
barang tertentu ditukar dengan barang. Oh, misalkan daerah ini maunya cuman kapuk, ya. Ada kampung ini maunya kapuk. Jadi dia ada yang jual kambing, dia ada yang jual sapi, tapi kita harus bawa kapuk ke sana. Ya, barang ditukarkan barang tertentu. Oke, misalkan 1 ton kapuk dapat 1 ekor kambing misalkan. Jadi orang berbondong-bondong dari daerah lain masuk ke sana bawa kapuk, ya. Diangkat, kemudian bisa ditukarkan. Terus yang terakhir ini udah agak smart ya, uang logam. Logam ditukar barang. Apa ini logamnya? Ya ini emas, perak, perunggu. Ya, jadi ini lebih advancing lagi society-nya. Jadi akhirnya manusia ini lama-lama berpikir ya, kenapa ini satuannya nggak kita bulatkan ke misalkan barang yang berharga, yang mendapatkannya susah karena dulu emas ini nggak semua orang ya bisa memperoleh, harus menambang. Akhirnya dari situ orang-orang ini memahami ya konsep bahwa uang itu harus diperoleh dengan difficulty. Jadi nggak ada istilah makan siang yang gratis, nggak ada istilahnya uang ini tumbuh dari tanah ya, uang ini dari pohon keluar uang, nggak. Mereka memahami dari dulu bahwa dibutuhkan difficulty khusus untuk mengakses dan memiliki uang. Sehingga akhirnya ada era uang logam, di mana logam ini ditukar barang. Emas ya ditukar barang-barang tertentu. Oke. Nah, kemudian ini polanya lebih advancing lagi. Di tahun 1100 ketika banyak peziarah ya di Yerusalem, ini mereka banyak yang bawa logamnya, ngangkat-ngangkat logam. Terus mereka ini misalkan mau beli makanan, wah saya kalau ngangkatin logam ini berat, apalagi saya ini mau ibadah. Terus kemudian pada saat itu muncul ya namanya White Templar ya, Satria Putih zaman dulu. Yang mana pemerintah setempat ya atau Templar ini membuat suatu konsep yang mana ini adalah cikal bakal dari bank. Jadi ada orang yang memiliki logam. Mereka menitipkan logam yang mereka miliki ke Templar ini dan Templar menerbitkan kertas bukti bahwa mereka ini memiliki logam sejumlah sekian. Ini pun juga awal mula dari gold standard ya. Jadi ada kertas uang ini baru bisa ada ketika ada bukti emasnya langsung. Kamu store emas di sini, misalkan 10 kilo emas ya zaman dulu ya. Berat itu 10 kilo. Ini kertas bukti bahwa kamu juga memiliki 10 kilo emas. Kamu pegang kertasnya, nanti kalau kamu lagi ibadah, ya misalkan mau beli minum atau mau beli makanan, ini pakai kertasnya. Oh ini saya punya kepemilikan sekian. Dan itu pun terjadi pada tahun 1100-an di Eropa, ya, pada saat itu. Eranya Ksatria Putih ya. Dan ini pun adalah cikal bakal dari yang namanya gold standard. Jadi ada istilah ya, gold standard, standar emas. Harus ada emas baru bisa keluarin uang ya, dalam jumlah tertentu. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan industri yang sangat pesat, lahirlah yang namanya era ekonomi klasik, yaitu Adam Smith yang memprakarsai dengan bukunya ya yang berjudul The Wealth of Nation. Beliau ini mengungkapkan kalau memang efisiensi is key. Kalau kamu mau sukses, negara ini mau maju, tekan biaya serendah mungkin. Semuanya. Dari bahan baku sampai sumber daya manusia. Dan ketika sumber daya manusia ini ditekan, apa yang terjadi? Ada yang namanya eksploitasi. Para buruh, para pegawai pabrik di zaman itu ini earn very minimum wage. Ya, sehingga muncul ya paham juga Marxisme, Karl Marx dengan bukunya Das Kapital ini menentang berat ya, menentang dengan sangat amat tinggi eksploitasi manusia yang sangat besar di era klasik ini, sehingga akhirnya ya muncullah paham ya Marxisme dari Karl Marx. Karena Adam Smith ini berharap bahwa semua ini tentang pasar, yang kuat ini bertahan, yang lemah ya silakan mati, seperti itu. Ditentang oleh Karl Marx dan kemudian ditengahi oleh Keynesian, yang mana mengungkapkan ya Keynesian bahwa
antara paham kiri dan kanan ini harus diinjek di tengah-tengah, yaitu adalah pemerintah. Yang mana pemerintah ini jadi wasit antara yang kiri dan kanan. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ada kebijakan yang terlalu memberatkan satu pihak, tapi juga nggak ada kebijakan ini yang kayak tidak menuntut kompetensi, sehingga muncullah ya, Keynesian itu tadi. Itu sebagai jawaban. Dan itu adalah histori ekonomi yang kita pelajari sampai saat ini, di mana kita melihat ya pemerintah itu memiliki peran ya sebagai pihak ketiga. Dan di sini perdagangan antar negara ya, yang mana gold standard itu dari Satria Putih di 1100-an, lahirlah di 1800-an era ekonomi klasik, dan adanya ekonomi klasik yang meningkatkan efisiensi, kemudian adanya peningkatan kompetensi di pasar. Itu pada akhirnya teman-teman ini membawa suatu dampak yang positif, terjadinya perdagangan internasional yang sangat masif. Globalisasi, ya McDonald udah ada, ya keluar-keluar, ya bahkan sampai ke Indonesia dan lain sebagainya. Ada KFC, semuanya ini serba terglobalisasi. Sehingga ketidakpastian ini membutuhkan negara ini menerapkan yang namanya gold standard. Karena ini pasti market ini akan sangat berantakan ya ketika ini tidak ada standar ya, emasnya, sehingga ada yang namanya standar emas pada saat itu untuk melindungi pasar yang terlalu bebas ini. Fluktuasi uang ini udah nggak karu-karuan, ya, ke kiri ke kanan, multi nation, sehingga banyak negara yang pada saat itu memprakarsai yang namanya gold standard, di mana ini data dari KRIS 2015. Ini awal mula berbagai negara ini menerapkan gold standard. Ya. Italia 1883, South Africa 1882, Swedia ya, 1873, Turki 1881, US 1879, Argentina 1899. Jadi pada saat itu berbagai negara ini getol ya, menerapkan yang namanya gold standard. Kalau kita mau cetak uang, kita harus punya reserve emasnya sebanyak yang kita keluarkan. Ya kalau zaman sekarang ya kayak USDT, ya, katanya ini USDT ini 1:1 di back dengan US dollar yang asli. Jadi di sini teman-teman harus memahami pada saat itu berbagai negara ini berpikir ya, wah kita harus menerapkan yang namanya gold standard. Kalau enggak bisa survive ekonomi kita. Ya, itu visinya ketika tahun 1880-an sampai 1900-an awal. Itu yang mereka pikir berbagai negara-negara ini. Nah, kemudian pun ya paham kiri kanan ini ya, sebelum adanya Keynesian dan lain sebagainya, ini menimbulkan banyak sekali konflik. Yang mana salah satu konflik terbesar ya di dunia, yaitu adalah Perang Dunia Pertama dan Perang Kedua ya, yang meletus. Dan sejak saat itu ya memang nggak ada perang ini yang membawa hal yang positif ke ekonomi. Ekonomi pun juga sangat porah-poranda. Dunia juga tergoncang ya kala itu. Tidak ada yang namanya kestabilan ekonomi ketika adanya Perang Dunia. Apa yang dipikir oleh negara pada saat itu hanyalah satu, selamat. We survive this war. Ya, itu yang paling penting. Karena kalau nggak selamat ya pada saat itu, gimana kita ini mau mikirkan tentang ekonomi. Dan seperti ungkapan ya, sejarah itu ditulis oleh pemenang. Ya. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, berbagai sejarah, berbagai kebijakan, berbagai rumusan-rumusan dunia modern ini quotes on quotes ya ditulis oleh pemenang. Jadi negara yang adikuasa ini lahir karena dia memenangkan perang. Karena semua orang ini surrender. Ya. Surrender. Do whatever you want. You the boss. Jadi yang terjadi memang berbagai kebijakan ini menuruti ya negara pemenang. Kita tahu siapa negara pemenangnya. Dan banyak hal ya istilahnya
kebijakan ya, ini ada ribuan kebijakan dunia dari negara pemenang ini setelah Perang Dunia Kedua. Dan yang paling meletus yaitu adalah ketika tahun 1971 ya, Presiden USA kala itu adalah Richard Nixon ini menghapus ya yang namanya gold standard. Jadi pada saat itu atas dasar ya untuk ya memperbaiki ekonomi karena adanya depresi besar ya karena perang dan lain sebagainya. Kita mau ekonomi ini better. Gimana kalau kita cetak duit sebanyak-banyaknya? Nah itu persis kayak gitu ya. Jadi yang awalnya kita untuk keluar uang ini ya membutuhkan emas yang harus ditambang. Ini nggak perlu. Tinggal beli tinta yang ada di Swiss ya. Cek 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 cek. Ya. Money is made. Jadi di situ kalian harus memahami bahwa semenjak 1971 nilai uang ini akan selalu menurun. Bahkan 0 point. Zero reason menabung. Nah, sangat kontroversial tapi mungkin memang harus sedikit ya untuk uang cadangan. Beda ya antara uang cadangan dengan uang yang ditabung. Itu sangat berbeda konsep. Tapi karena setelah dolar ini standarnya udah habis, udah nggak ada dolar standar, berhak mencetak apapun, berapapun, kapanpun, ya. Karena sejarah ditulis oleh pemenang. Dan kebijakan oleh Richard Nixon itu disebut juga dengan Nixon shock ya pada kala itu. Karena berapapun bebas ya mencetak uang, ya, money printer. Ya, money printer goes burr ya katanya. Dan semenjak saat itu ya udah nggak ada lagi nih ya nilai dari uang karena bisa dicetak sesukanya. Karena kalau dulu uang ini relatif stabil karena ada emas. Karena emas ini kan nilainya relatif stabil dan cenderung naik. Karena apa? Dibutuhkan pengorbanan. Sesuatu itu yang membutuhkan pengorbanan itu tidak semudah itu turunnya. Ya. Sehingga dulu membuat uang baru itu harus ada emas. Emas yang muncul uang baru ya nilai stabil. Tapi sekarang nggak ada emas yang harus dijadikan standar. Uang baru bisa dicetak melalui kebijakan tertentu. Dan yang mana nilainya ini malah semakin turun. Ya karena nggak ada pengorbanan. Sama ya kayak memes itu ya. Bad times ya create strong men ya. Good times ya create bad men ya. Terus bad man ya creates hard times ya. Hard times create strong men. Muter-muter gitu terus. Karena memang apa aja itu yang nggak diperjuangkan itu nggak layak didapatkan ya. Apapun yang dapat tiba-tiba, that's not gonna sustain. Dibutuhkan yang namanya perjuangan, pengorbanan, pengabdian, ketulusan hati. Itu pun juga belum jaminan kita menjadi yang berhasil. Tapi bayangkan kalau kita nggak memperoleh, nggak melalui itu semua, tiba-tiba kita diberi wealth, kita diberi kekuasaan. Mungkin at some point we tend to corrupt, ya. Terus ketika kita korup, ya kita lengser. Dan ketika kita lengser, kita merugikan banyak orang. Jadi apapun itu yang nggak ada dasar ketulusannya, ya itu sulit. Ya sama kayak saya membangun ini semua ya, karena atas dasarnya awalnya itu ketulusan. Sama sekali nggak tentang cuan. Ya saya pun juga nggak tahu bakal bisa sebesar ini. Karena saya cuma pengen tulus ya, mengajar, tulus berbagi, tulus mengabdikan apa yang saya miliki dan ya akhirnya tiba-tiba loh gede ya. Itu pun juga thanks to you guys ya semuanya yang udah support kita di sini. Dan kita juga pasti nggak akan mengecewakan teman-teman. Dan dalam prosesnya ini selalu ada ups and down. Ya hubungan antara dua orang ini ada bencinya, ada senengnya. Tapi di balik itu semua jangan pernah melupakan bahwa ya kita adalah keluarga. Ya. Kadang saya juga kesel sama ibu saya, bunda ya manggilnya. Kadang juga kesel sama ayah saya. Tapi in the end of the day only love. Karena mereka adalah kedua orang tua saya. Jadilah konsep yang saya selalu pahami. Gak ada hubungannya selalu mulus, selalu butuh berantem. Kalau pengen tambah mesra. Ya.
Kalau pengennya lempeng-lempeng aja, ya nggak akan pernah akan mesra. Ya, kalau nggak rindu, ya nggak syahdu ya, katanya. Oke, next. Nah, selama bertahun-tahun ya, 98 ini ya dari Search ya, Son Louis Fett. Gini Foundation Org. US Money Supply 1959 sampai 2018 ya. Money printing is wealth theft. Apa yang teman-teman lihat di sini? Ya seperti yang saya ungkapkan, uang ini dicetak terus-menerus tanpa adanya jaminan tertentu, tanpa adanya ya underlying tertentu. Jadi selalu tambah banyak uangnya ya. Itulah mengapa ya nilainya ini menjadi semakin menurun. Jadi saya nggak nyarankan teman-teman menabung. Saya menabung ya, untuk kaya. Kamu menabung itu untuk berjaga-jaga, dan itu namanya bukan menabung, tapi memiliki dana cadangan. 6 sampai 12 bulan untuk hidup. Sisanya either ini uang yang kamu investasikan di pasar keuangan, ke saham, ke kripto, reksadana, obligasi, atau untuk aktif bisnis. Oke, saya buka warung, oke saya buka ini. Saya sangat respect. Ya, benar-benar dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya respect ke teman-teman yang masih belajar di sini, tapi ya post foto. Ini saya lagi dagang ini, Bang. Ya. Ini saya lagi jualan ini, Bang. Nah, itu saya sangat respect karena you the king ya. Kamu tetap mau belajar. Ya mungkin saya tahu di tengah struggle membangun bisnis, di tengah struggle semuanya yang kamu hadapi, kamu masih mau mendengarkan saya ya. Dan saya ini bukan siapa-siapa. Jadi itu yang membuat saya kadang sangat menaruh ya perasaan terhadap teman-teman semuanya di sini. Karena ya apapun yang dilakukan dengan hati, itu outputnya selalu berbeda. Dan di sini saya selalu respect teman-teman yang mau belajar dari kalangan apapun. Karena saya juga banyak dapat ya. Saya terima kasih Prof. Saya umur 40 tahun ya. First of all, saya bukan Prof. Itu cuma panggilan komunitas. Ya, Prof itu kalau gelar tertentu dari universitas tertentu itu Prof. Ya, nggak pantas lah disebut Prof. Tapi saya sangat respect teman-teman yang mau belajar. Ya. Mungkin 1-2 keluh kesah saya, 1-2 pengalaman saya, 1-2 pengamatan yang pernah saya lakukan. Ini mungkin berguna untuk teman-teman. At least saya nggak bisa narik kamu, tapi at least yang saya sampaikan membakar semangatmu. Dan ini pun juga sangat dibutuhkan ya. Karena kekuatan terbesar itu adalah api ya di dalam jiwa ini yang terus membara ya. Kalau apinya udah mati, orang basic itu udah mati. Karena hal yang membuat orang itu tetap hidup itu adalah rasa penasaran, rasa gelisah, rasa ingin tahu. Dan ketika itu besar sekali, ya, kamu akan terus hidup. Kamu akan selamanya hidup. Kamu akan selamanya di sini. Ya. Jadi kita lihat ya, uang modern di modern world ya, modern problem ya, require modern solution, yaitu katanya. Ini ada 3 hal utama ya, yang bisa menghasilkan kita uang. Kombinasi, interseksi, dan juga ya integrasi ya antara 3 hal ini, yaitu adalah time, energy, dan juga uncertainty. Inilah konsep yang saya lihat sendiri ya, bahwa pada dasarnya ketika ingin uang, teman-teman itu antara mengorbankan waktu, tenaga, atau ketidakpastian. Maksudnya apa? Atau teman-teman bisa menggunakan ketiganya secara bersamaan untuk memperoleh uang. Atau untuk memperoleh uang ini teman-teman membutuhkan waktu, tenaga, dan juga ketidakpastian. Seperti apakah konsep dari time, energy, dan uncertainty ini? Ya, ini akan kita bahas. Pertama, mau nggak mau ya, orang ini menukarkan waktunya untuk bekerja demi uang. Saya pun di sini juga bekerja demi uang. Saya menukarkan waktu saya untuk uang. Saya di sini ngajarin teman-teman, sharing ilmu, sharing pengalaman untuk bekerja demi uang, for money. Ya, apakah saya kaya dari jualan kelas? Kaya. Apakah saya kaya dari trading sendiri? Kaya juga. Ya, apakah saya bisa lipat gandakan keuangan saya miliki? Bisa. Ya. Jadi
Semua orang ya, ini juga menukarkan waktunya untuk uang, sayang ya. Semua ini tentang uang. Tapi memang ada ketulusan di sini yang beda. Jadi bukan cuman uang ya. Ketulusannya gede, uangnya tambah gede ya. Karena saya makin tulus ya, makin banyak uangnya, makin banyak yang join Aceh ya. Karena semakin tulus ya, semakin tinggi rasa sayang, yang uangnya banyak terus ya. Ya ini effortnya juga gede, ya effortnya juga gede. Yang mana di sini semua orang itu menukarkan waktunya untuk uang. Teman-teman kerja jadi graphic designer di suatu perusahaan, teman-teman kerja jadi konsultan di suatu firma, teman-teman kerja jadi akuntan di suatu perusahaan publik. Ini teman-teman menukarkan waktunya untuk uang. You sell your time for money. Tapi gimana kalau perspektifnya ini kayak gini? Misalkan sebulan bekerja, ya, ini bayarannya itu 5 juta per bulan. Tapi kalau perspektifnya dirubah, kalau kamu hitungnya per jam gimana? Misalkan kamu bekerja ini sehari ini 12 jam selama 5 kali seminggu. Ya, ini artinya kamu kurang lebih itu hanya dibayar, teman-teman, 20.000 per jam. Sorry to say, tapi satu kopi kenangan yang kamu teguk, ya, itu adalah 1 jam waktu di hidupmu. Kamu minum kopi untuk ngerjakan ketika kerja, itu kamu membakar waktumu di situ 1 jam. Jadi inilah konflik yang harus kamu pahami ketika kamu menukarkan waktumu untuk uang. Ya, dan ya ini pun harus teman-teman pahami. Bayangkan iPhone. Mungkin iPhone ini bukan 1 bulan waktu kerja ya, tapi ini adalah ribuan jam saya harus bekerja. Saya menukarkan ribuan jam ini hanya untuk mendapatkan kamera boba ya, untuk selfie di depan ini ya kaca ya. Sambil upload Januari Dam. Apakah ini worth it? Dengan puluhan ribu jam yang saya keluarkan, ya coba pikir sendiri. Di stage pertama ini pun time energy uncertainty, ini juga bisa seperti piramid ya, time energy uncertainty, time energy uncertainty. Terus muter di situ. Yang mana time ya, kita menukarkan waktu kita untuk uang. Kita pun dihargai dengan uang. Dan ini pun juga masih yang di tahap yang paling bawah. Yang harus dilakukan. Saya pun gak munafik, dulu saya juga kerja, bisnis, trading, semua bersamaan. Sekarang pun juga sama ya, kerja bisnisnya bisa lebih pasif, ya nggak pasif ya. Kerja, bisnis, trading juga. Jadi 3 hal itu ya yang membuat saya di titik ini bukan karena saya mematahkan satu hal ya, tapi saya gunakan semuanya seefektif mungkin dan saya akhirnya menemukan yang namanya gulungannya untuk bisa grow lebih eksponensial lagi. Jadi apa yang dilakukan di AT, efisiensi yang kita lakukan ini bisa teman-teman terapkan di usaha teman-teman punya apapun. Jadi kita tuh nggak pernah sensi ya dengan yang namanya kompetitor yang merasa oh saya yang paling pinter, saya lebih pinter dari AVS memang ya. Saya juga nggak sepinter itu, oh, saya ini lebih jago ya, trade saya lebih ini. Join ya, silahkan join. Jadi ini saya mengungkapkan ya dengan ketulusan hati yang sungguh-sungguh, karena saya tuh nggak pernah peduli dengan rezeki orang lain. Saya pun juga nggak pernah peduli dengan rezeki saya sendiri. Saya pun selalu mau melakukan yang terbaik untuk hari ini, karena saya tuh ternyata hidup itu hanya punya hari ini. Masa lalu nggak bisa saya rubah, masa depan juga bukan punya saya. Jadi ya saya hanya punya hari ini. Hari ini untuk bernafas, hari ini untuk memberikan selalu yang terbaik. Dan itu pun memang harus teman-teman pahami. Dan gak selamanya ya teman-teman, ini gak harus selamanya menukarkan waktunya untuk uang. Karena sekarang misalkan ya saya pengen semuanya ini saya kerjain sendiri, saya bisa ngedit video sendiri ya, live sendiri, semuanya webinar semuanya sendiri. Tapi sekarang saya fokusnya di bisnis ya, dan juga grow portfolio. Karena ternyata bisa teman-teman yang ngeditin yang lain, yang buat video yang lain, yang buat animasi yang lain. Jadi saya bisa tinggal fokus di bisnisnya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Resources waktu itu adalah yang paling berharga. Avengers Endgame ya pernah mengungkapkan no amount
of money in the world ya can buy a second of time. Ya. Good quotes. Karena ya dibilang ini pun fokus ke bisnis, saya pun fokus di waktu saya juga nggak ada ya. Saya pun juga nggak ada waktu dengan keluarga, baru pulang kampung 6 bulan, bayangkan. Ya. Jadi itu tentang trade off, ya, opportunity cost. Dan kedua, kita membutuhkan energi untuk menghasilkan uang. Ya, melukis, main drama, main teater, main film, dan main-main yang lain. Ya, itu selalu membutuhkan energi. Bikin musik. Ya. By the way, saya dulu juga pernah buat musik dan lain sebagainya, EDM dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan yang namanya energi. Tidak serta-merta ya, kamu ini bisa gambar terus dapat duit, kamu nggak butuh energi. Ketika kamu ini menggambar, dan energi ini ada 3. Physical energy, creative energy, dan juga emotional energy. Apa ini physical energy? Ini adalah energi untuk melakukan aktivitas fisik ya. Saya datang ke sini jalan, saya buat PPT, mengeluarkan energi. Saya ngangkatin kamera, itu juga ngeluarin energi. Ya, itu adalah physical energy. Semua yang membutuhkan kalori, yaitu adalah physical energy. Kedua, ini adalah creative energy. Yang mana nge-recharge-nya ini dengan hiburan ya. Dengan saya bertemu keluarga, bertemu istri saya, main dan sebagainya. Jalan-jalan, yaitu untuk melakukan aktivitas kreatif ya. Jadi misalkan, saya membuat teori baru. Saya mengungkapkan ini ya, saya mengungkapkan itu membutuhkan yang namanya aktivitas kreatif. Yang ketiga, emotional energy itu perpaduan ya antara fisikal dan juga kreatif. Menghasilkan emosional. Contohnya apa? Misalkan saya terlalu capek ngangkat-ngangkat ini, datang sini ke kantor. Ini saya pasti burn out, emosional saya drain. Saya pun juga nggak bisa beraktivitas, jadi nggak bisa mengeluarkan creative energy. Sama dengan creative energy, ketika saya mikir terus ya gambar-gambar cat mikir terus, emotional energy saya juga draining. Dan apa yang terjadi ya pasti menurun. Sehingga emotional energy ini berkaitan dengan performance. Ini karena perpaduan physical energy dan juga creative energy. Dan ini ada riset dari Liu 2015. Memang pria ini cenderung nggak bisa multitasking. Dia fokus ke satu, tapi itu sangat amat ya. Fokus ya, sangat amat bagus hasilnya. Tapi wanita ini cenderung multitasking. Banyak hal kecil tapi banyak bisa dilakuin hampir semuanya. Dan itu pun juga gift ya, berbeda. Dan di sini saya ungkapkan ada kecenderungan spesialis ini lebih menang daripada generalis. Generalis ini stabil aja kurvanya. Tapi orang yang spesialis at some point ini akan bisa mengalami terobosan. Dan ini pun yang terjadi di saya. Ketika saya mau fokus kripto, itu saya punya 3 pilihan dari bisnis itu. Antara kripto, properti ya saat itu, atau di industri fashion. Dari 3 itu, saya fokus di kripto. Kenapa? Karena itu sesuai passion saya nggak harus ketemu orang dan sebagainya, saya harus perlu berpikir analisa dan trading. Akhirnya saya fokus di kripto. Dan apa yang terjadi? Ya alhamdulillah ya, punya terobosan dan mendirikan akademi kripto ini. Karena itu tadi ya, saya spesialis di kripto. Saya pengen yang di kripto tapi paling jago. Apa yang terjadi ketika waktu itu saya pun juga tetap melakukan jualan properti sambil trading kripto. Di saat yang sama saya juga harus jualan tas branded ya, wanita gitu. Apa yang terjadi? Saya akan burn out ya, sangat burn out. Karena saya hanya manusia. Bisa saya gambar chart, saya gambar ini terus habis jualan rumah terus panas-panas, kehujanan terus buka PNL. Sehingga saat itu di bisnis ya, saya hanya fokus ke kripto. Yang di lainnya mungkin kuliah ya sama ngajar sebagai dosen. Itu saya anggap bukan suatu yang butuhkan fokus ya, karena saya born to ya do things ya di kampus dan lain sebagainya. Jadi sangat sedikit sekali konsentrasi saya di situ. 20% lah. Saya kuliah sambil ngajar itu cuma 20%. Saya 80%-nya di kripto.
Dan ketika 80%-nya ini saya juga ocak-acik di yang lain, nggak akan pernah saya bisa ada di titik sekarang. Saya hanya membutuhkan satu terobosan, breakthrough, sehingga saya parabolik seperti ini. Dan itu pun juga bisa teman-teman lakukan ya, dengan fokus di bidang apapun yang teman-teman pilih. Dan selanjutnya ini terkait dengan uncertainty. Ya, kalau di ekonomi kita bilang opportunity cost. Karena ketika kita memilih, ya, itu selalu ada yang berhasil, ada yang enggak. Misalkan di sini oke. Ya sama kayak saya tadi. Ya. Kalau ini saya ada dua pilihan waktu itu. Apakah saya harus fokus kripto atau saya buka coffee shop seperti 20 teman saya lainnya? Apa yang terjadi kalau saat itu saya ngikuti teman saya ya, 20 orang ini, saya benar-benar tahu 20 orang ini buka coffee shop. Kalian tahu yang bertahan berapa? Hanya 3, 17-nya bangkrut. Dan ketika saat itu kripto ini nggak semasif sekarang. Dan apa yang saya dapatkan ketika saya fokus kripto, yang saya dapatkan adalah financial freedom. Ini yang terjadi di saya dulu. Mungkin pun kalian juga malah kebalikannya. Kalau sekarang kamu punya bisnis ya, oke kah saya fokus jadi fotografer atau kripto. Ternyata kalau kamu all in di kripto ternyata malah rungkat. Tapi kalau kamu malah beli-beli kamera lagi buat agensi, malah kamu bisa jadi selevel Rio Motret. Itu adalah ada yang namanya opportunity cost. Ya itu adalah uncertainty. Dan untuk menghasilkan money, ya ini kamu harus melewati fase uncertainty. Gak ada yang kamu namanya salah milih terus dapat duit. Kalau dulu tuh saya milih terus habis itu oke, buka coffee shop. Ya. Saya gak mungkin di sini sekarang. Kalau saat itu saya tetap oke, saya akan tetap jadi agen properti. Saya juga gak akan di sini sekarang. Jadi sesuatu itu ada yang namanya uncertainty-nya, ya. Ada pilihannya. Apalagi kita ngomongin dunia yang nggak pasti, ya. Kita ngomongin hasilnya pun juga nggak pasti. Karena selalu ada ketidakpastian dalam kepastian. Nah, itu quotes-nya. Selalu ada ketidakpastian dalam kepastian. Jadi meskipun itu pasti, itu tetap nggak pasti. Ya. Seyakin-yakinnya apapun kamu terhadap sesuatu, bisa aja berujung pada kecewa. Dan dunia telah mendewasakan saya. Saya harap dunia mendewasakan kita semua. Ya. Selalu ada ketidakpastian dalam kepastian. Itu adalah hal yang harus teman-teman pahami. Jadi gunakan time, energy, uncertainty sebijak mungkin, seefisien mungkin. Harus lebih difokuskan titiknya yang mana. Karena nggak ada yang bisa namanya fokus semua. Ya, aku sayang kamu, aku sayang dia, itu nggak ada. Orang yang gak setia endingnya tidak bahagia. Karena ada interview ya dari, ya ini founder dari Playboy ya. Setelah Cory Tuse ya berpetualang dengan ribuan wanita. Ketika dia tua, dia itu hanya satu penyesalan dalam hidupnya, yaitu adalah tidak setia pada satu wanita dan tidak memiliki anak, lalu bisa hidup normal seperti orang lain. Jadi orang yang kita bilang ya ini ada di jalur yang berbeda, ini sebenarnya tuh mereka ini butuh kita rangkul untuk ke dalam jalur yang normal. Karena memang nggak ada gunanya ya. Jadi pang ya melenceng dari norma sosial. Ya, kita harus ada di koridor yang sama seperti orang lain untuk bahagia. Ya memang ada quotes-nya ya. Saya ingin jadi beda, ya saya bisa bahagia. Itu kalau memang bedanya itu hal yang positif ya. Saya ingin beda, saya ingin bahagia ya. Tapi kamu keluar rumah nggak pakai baju, ya itu adalah hal yang stupid, ya. Jadi ini adalah tentang mengelola sumber daya dan mengelola uncertainty. Karena kalau kita ngomongin uncertainty, kita ngomongin investasi. Di How to Escape the Matrix Financially yang part 2. Kita akan membahas mengenai investasi sebagai perlindungan kita dari inflasi. Kita akan bahas banyak aset investasi di Senin minggu depan. Oke, saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Semoga kuliah malam hari ini bermanfaat.